yang akan dirilis. Halo para lover, kali ini aku sedang bersama Mbak Putri Ayudhya dan Zara Leona. Halo. Nah, kali ini aku bakal wawancara mengenai kereta berdarah. Nah, oke. Halo Mbak, halo Zara. Iya. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya buat kalian karena udah tayang film Kereta Berdarah ini di tahun 2024. Thank you. Nah, apalagi Mbak Ayudhya kan yang kemarin tahun lalu ditutup oleh film action, sekarang diawali dengan film Kereta Berdarah. Is this your first? This is not first horror in 2024. Ini yang kedua gitu. Tapi betul karena ini memang masih Januari jadi masih terasa awal tahun banget gitu udah. Horor aja kita mulainya ya. Gimana? Nah, aku mau nanya nih sama Mbak Putri Ayudhya. Nah, gimana sih Mbak? Deg-degan gak sih? Soalnya kan sebelumnya di 2023 ini kan film action. Nah, sekarang diawali 2024 film horor. Gimana sih rasanya mainin film ini? Oke, kalau buat aku sih menyenangkan sekali sebenarnya dapat kesempatan untuk pada akhirnya kita nonton film ini bareng-bareng. Karena film ini yang lama adalah proses editingnya. Kita udah syuting ini sekitar 2 tahun yang lalu, akhir tahun 2022 ya. Kita terus kemudian kita menunggulah pause ini termasuk lama untuk film Indonesia terutama karena kita banyak pakai CGI. Dan dengan pause yang cukup panjang kita merasa banyak hal tidak terduga. Karena pada saat syuting banyak imajinasinya, kanan kiri green screen, blue screen gitu. Jadi bener-bener banyak penasaran sih kalau film ini udah dijahit, udah dirapiin tuh jadinya seperti apa. Oke. Nah, sebelumnya boleh gak sih diceritain sedikit tentang Kereta Berdarah? Nah, silakan. Ini adalah perjalanan Hana Malasan dan Zara Leola, ya kan? Ya, bisa bener-bener. Kakak adik silahkan. Jadi sebenarnya Kereta Berdarah itu menceritakan kereta api, perjalanan kereta api untuk ke resort Sangkara ini. Dan di situ kita tuh melewati hutan terlarang ya. Entah kita melewati hutan terlarang dan banyak banget kejadian-kejadiannya. Dengan slogan yaitu setiap Slogan lo dia lucu banget. apa sih how do you say it? Slogan, right? We can say premise. Ya, premise. Yes. Gitu. Or ini tagline. Ya, tagline kita. Setiap kali lewat satu terowongan, satu gerbong hilang. Oke. Iya ya, ini menarik juga nih. Hutan terlarang ya? Iya dong, bener Terlarang dong. atau enggak? Atau sebenarnya hutan biasa aja? Kayak menurut aku terlarang sih. Terlarang ya? Iya. Coba kalian nanti putuskan ya yang nonton ya. Masalahnya, para lovers masalahnya harus, kita juga belum nonton. Itu dia. Kita belum nonton, jadi kita kayak harus mikir-mikir gitu, harus diskusi dulu. Betul. Banyak kejutannya. Para lovers nanti tebak habis ini menurut kalian hutan terlarang atau bukan? Atau hutan aja sebenarnya? Boleh ditebak tuh. Atau terlarang? Atau apa yang terjadi sih sebenarnya? Kita belum nonton nih. Kita deg-degan. Excited. Nah, oke. Selanjutnya. Nih aku mau nanya ke Zara. Gimana sih peran sebagai kembang? Nah, menurut Zara ini yang dari karakter menarik dari peran kembang itu kayak gimana? Kan biasanya sebelum film Kereta Berdarah ini aku mainin film-film yang menjadi anak-anak SMA, anak sekolahan gitu kan. Dan di film ini ya tantangannya mungkin karena aku harus jadi adik yang biasanya kalau misalnya adik kan biasanya jaga minta dijagain gitu kan, manja gitu. Tapi kalau kembang ini dia harus ngejaga kakaknya karena kakaknya sakit gitu. Jadi kembang itu harus lebih mature gitu. Dan dia juga harus optimis banget karena kan dia juga nggak ada ibu sama bapak gitu kan. Jadi dia cuma punya kakaknya.
gitu. Jadi mau nggak mau dia tetap harus optimis dan dia juga harus mature, harus dewasa. Oke. Nah, kan kamu kan berperan sebagai adik dan kakaknya ini Hana. Ya. Nah, gimana kamu membangun chemistry-nya sama Hana ini? Kak Hana tuh gampang sih dibangun chemistry-nya. Mungkin karena juga aku nggak punya kakak sih gitu. Jadi aku seneng gitu, aku bisa Ada yang ngomong. iya gitu. Terus juga kita sering makan bareng, kita sering sharing, gosip, gibah, apa aja diomongin gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kayu dia nih, aku mau kayu dia. Kita udah nggak rahasia umum gak sih, Mbak Ayu dia ini kalau main peran tuh selalu totalitas. Nah, kan sebelumnya di film action ini kan ada pelatihan. Nah, kalau di film ini itu ada treatment khusus gak sih buat memeranin sebagai Ramlan? Oke, kalau dari aku sendiri yang namanya itu, kamu mau kepegangin nggak? Nah, kan deket kan? Deket banget ya. Kalau misalnya dari aku seperti biasa kita ada riset, ada ngobrol sama orang-orang dulu gitu. Sebenarnya terutama saudara kita Mas Rizal Mantovani, pengennya karakter ini apa sih sebagai seperti apa, positioningnya gimana, peran dia tuh apa gitu. Kalau dari naskahnya soalnya every characters has their own roles yang jelas untuk membuat ceritanya berjalan. Betul. Jadi dari naskah tuh udah clear. Hanya aku merasa bahwa I think we can do more about it, sehingga ada penawaran-penawaran yang kemudian aku ngobrol langsung sama Mas Rizal. Mas, kalau diginiin boleh nggak? Kalau diginiin boleh nggak? Nah, kemudian Mas Rizal, Pak Amrit sebagai produser juga sangat fasilitatif. Jadi oke, kalau misalkan kamu mau ambil karakternya seperti ini bentuknya, berarti di ujungnya karakternya harus begini gitu. Jadi mereka sangat terbuka sama diskusi, sehingga aku merasa karakter ini dibantu sama tim, terus aku juga dikasih kesempatan untuk ngulik karakternya dan punya kesempatan untuk latihan. Jadi aku bisa mengujikan karakter ini di publik gitu. Aku jalan yang jauh, pokoknya yang jauh dari rumah aku, yang nggak ada yang kenal aku gitu ya. Terus mengujikan karakternya sebagai karakternya. Jadi ngenalin dirinya sebagai Ramla gitu pada saat di sana. Nah, kalau emang udah tahu gimana reaksi orang-orang, gimana karakter ini works dan bisa bereaksi sesuai dengan traits-nya gitu, itu yang aku pakai kemudian. Jadi lebih ke persiapannya, banyak persiapan pribadi dan banyak ngobrol sebenarnya. Aku mau nanya nih, kan kalau aku lihat di trailer ini, pemeran Ramla ini kayaknya sebagai juru kunci di Kereta Berdarah ini ya. Bener gak sih Mbak, kesotoyan aku boleh ditanggapin? Kalau filmnya juru kuncinya adalah Pak Komar ya. Iya betul. Nanti ketemu yang juru kuncinya beneran gitu ya. Juru kuncinya siapa? Tapi kalau di dalam cerita ini betul bahwa aku memegang satu informasi yang penting, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Pokoknya ada informasi penting yang memang aku pegang, tapi ternyata informasi bukan hanya dari aku. Ada informasi-informasi lainnya. Oke, kita lihat ya siapa juru kuncinya. Nah, oke, Mbak nih. Menurut kalian ada nggak sih kesulitan saat bermain di film ini, karena kan 90% ada di kereta ya. Nah, apakah ada kesulitan untuk memainkan karakter ini di film ini? Kesulitannya main di green screen juga udah cukup sulit sih Kak sebenarnya. Iya, kan benar. Karena kan emang kita harus bayangin, dan aku rasa bahwa main di green screen tuh kita tuh harus sama semua. Kayak contoh kalau misalnya kita ngeliat di luar kereta, ini pohonnya warna apa nih? Warna hijau kah? Warna biru lah? Atau enggak mungkin winter gitu kan? Kita nggak pernah tahu nih. winter. Kan siapa Jadi, tahu lain film ya kan? Snowpiercer. Betul. Imajinasi banget ya. Betul. Tapi kalau aku di karakter kembang ini, aku tuh harus belajar untuk jauh dari orang tuaku. Karena kan aku kan deket banget sama orang tuaku. Aku bener-bener kayak klop banget, kemana-mana tuh selalu bareng ibu gitu. Tuh ibuku ada di situ kebetulan gitu. Dan akhirnya di film ini, di saat aku dikasih tahu kalau misalnya aku nggak punya ibu bapak, aku harus apa ya, mencoba untuk have the feeling that aku jauh sama ibuku gitu. Jadi akhirnya aku bilang, kan biasanya aku kalau film sebelum-sebelumnya aku tuh selalu ditemenin sama ibuku syuting sana sini begadang. Tapi untuk kali ini aku bareng asisten. Jadi aku kerasa, dan aku bilang sama ibuku, Bun, kalau bisa make yourself busy, biar nggak usah ke lokasi deh gitu, biar aku kerasa jauh gitu. Curhat loh sama aku, nggak mau, Zara tuh nggak mau aku temenin katanya gitu. Aku diem-diem begitu.
Itu alasan sebenarnya. Kalau tante apa kesulitannya? Kalau buat aku sama kayak kamu sih, karena kita di dalam kereta dan kita sebenarnya 90% di studio, imajinasinya ya. Dan imajinasi itu bukan cuma imajinasi sendiri soalnya, tapi harus menyamakan visi, menyamakan bayangan kita, apa yang kita lihat sebenarnya padahal nggak ada gitu. Betul. Sama apa yang sudah kita lihat, tapi kan nanti begitu ada CGI-nya akan intensitasnya bertambah, kengeriannya akan bertambah gitu. Nah itu imajinasinya harus sangat bermain, dan kupikir itu tantangan yang besar. Jarang sih film Indonesia yang 90% dalam studio. Setahu aku jarang ya. Jarang gitu. Jadi ini menarik banget. Pokoknya keluar dari sini rasanya aktor banget lah gitu. Tapi kakak kalau misalnya nonton filmnya, menurut aku karakter yang paling susah adalah Tante Putri. Oh. Serius. Masa sih? Loh kok gitu? Padahal aku Pura-pura nih. Aku ngeliat karakter dia juga, karena waktu ketemu Zara dulu tuh segini. Iya. Masih. Sekarang ketemu segini manggil aku tetap tante. Jadi dari satu ruangan yang manggil aku tante dia doang. Tante. Hai tante. Emang tante gue aku bilang kan. Dan aku ngerasain banget kemampuan aktingnya Zara berkembang banget. Kedewasaan Zara dalam bermain, berinteraksi dengan orang lain berkembang banget. Jadi aku terharu banget ya Zara. Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih, sejauh ini apa ekspektasi kalian dari film ini? Ekspektasi dan harapan. Aku tahu. Ekspektasi dan harapan. Banyak yang nonton. Kita sih berharap banget banyak yang nonton. Amin. Dan orang Indonesia tahu bahwa we can make film with this kind of production Betul. value. Para lovers bisa jadi semakin semangat dan tahu bahwa Indonesia raising the bar. Betul Bahwa banget. film horor juga variasinya semakin banyak, idenya Betul. semakin banyak, dan akan melihat wajah-wajah yang kita sering lihat tapi jarang, tapi sering tapi jarang gitu. Kayaknya Betul. pernah lihat dan akan dapat close up bagaimana mereka mampu berakting dengan baik gitu. Jadi bersyukur banget sih ada di project ini. Dan kalau misalnya aku bisa tambahin, aku pengen penonton gak cuma nikmatin sih kak, tapi juga ngerti bahwa the moral di film ini tuh gede banget. Ya. Gitu. Yang kita nggak bisa bilang lagi sekarang. Kita lagi. berharap semoga film ini nembus jutaan ya. Amin. Amin. Lebih dong. Amin. Kita masih oke kok kalau 5 juta gitu kita boleh. Amin ya. Makanya pada nonton loh pada. Nah, terakhir nih buat kalian berdua. Satu kata untuk menggambarkan film ini. Seperti apa, kayak incredible atau different? Intense. Intense. Aku apa ya? Nature. Oke. Itu kata kuncinya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak dan Zara. Jangan lupa ya untuk nonton film Kereta Berdarah pada tanggal 1 Februari 2024. hanya di Bioskop. jangan sampai. Oke, jangan sampai nonton. Jangan bajakan. Tidak boleh bajakan. Oke, thank you ya Mbak Ayu Putri. Zara.